Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bisa kumpul kembali. Mudah-mudahan yang sakit jadi sehat, yang sehat gak kena penyakit, dan kalau kena penyakit gak ruwet. Ya, kalau sampai kena penyakit gak ruwet, kalau sampai kena penyakit tidak mumet. Penyakit itu makhluk, penyakit itu makhluk. Nah, kadang-kadang kita ini gara-gara satu penyakit jadi sakit. Paham maksud saya enggak? Yang gak paham gak usah paham. Gara-gara satu penyakit jadi sakit. Contoh, sakit gigi, sakit enggak? Udah pernah? Udah. Padahal yang sakit mana? Gigi. Habis itu jadi sakit. Istrinya dimarahin, suaminya dimarahin, anaknya dimarahin, tamunya diusir. Ya, tamunya diusir. Kemudian pemandangan enak, bagus, dibilang apa ini? Semua jadinya enggak enak. Yang dilihat jadi enggak enak, yang didengar enggak enak, yang di dekatnya semua enggak enak. Padahal cuma gara-gara sakit gigi. Sebodoh-bodoh manusia adalah gara-gara penyakit dia jadi sakit. Tapi orang-orang yang soleh, insya Allah kita termasuk dalam kelompok tersebut. Amin. Orang-orang yang soleh itu walaupun sakitnya model apapun, semoga kita semua sehat. Kita minta sehat, minta selamat. Tapi orang-orang yang soleh itu sakitnya model apapun tetap sehat. Ya, tetap sehat. Banyak kita temui, baik dari kelompok Anbiya wal Mursalin, kelompok Aulia, wassolihin, kelompok para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai hari ini. Orang-orang yang soleh itu banyak yang sakit. Karena sakit itu ngangkat derajat. Sakit itu ngangkat derajat. Sakit itu menghapus dosa. Ya, sakit itu menambah nikmat. Ya, menambah nikmat buat orang-orang yang paham. Nah, orang-orang yang soleh sakitnya model seperti apapun gak pernah sakit, tetap bahagia, tetap hidup seperti biasa. Tapi sekarang ini baru dikasih satu wabah yang kecilnya luar biasa, dibesar-besarkannya luar biasa. Seakan-akan kita nggak punya Tuhan yang maha kuasa. Seakan-akan hidup is the end, kiamat sudah tiba. Akhirnya ketemu orang wedi salaman, Masya Allah. Koncone waktu aduh salaman. Saya serukan kepada umat Islam dimanapun berada, kalau Anda pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda bertemu saudara Anda yang batuk, jangan diprasangkai buruk. Anda bertemu saudara Anda yang demam, jangan diprasangkai buruk. Anda bertemu saudara Anda Muslim model apapun, katakan dia saudaraku, meskipun sakit karena dia, aku sanggup daripada aku harus meninggalkannya. Ngono dulur. Orang lagi koncone loro, kabeh minggir. Masya Allah. Saya sedih itu. Sedih kok berkembang ajaran sekarang jangan salaman dulu. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan tinggalkan sunnah Rasulullah. Salaman, lanang podo lanang, ojo lanang mbak wedok. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kalau muslim yang satu ketemu muslim yang lain berjabat tangan, maka dosa-dosa keduanya berguguran selama keduanya berjabat tangan. Masya Allah. Gogrok no dosa. Nanti ketularan gak apa-apa, sementing dosa entek. Muslim itu prinsipnya begitu. Indonesia ini Indonesia ya, jangan tiru-tiru luar negeri yang enggak gitu-gitu. Paham ya? Kita hidup di Indonesia, Pancasila. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Anda sebagai pribadi bangsa Indonesia wajib hidup berdasarkan ajaran agama masing-masing. Ngono. Jangan hidupnya enggak pakai ajaran agama. Problemnya apapun, agamamu yang jadi peganganmu. Kita sebagai Muslim, Masya Allah, bendino ya wudhu, bendino ya sholat. Betul? Kecuali yang enggak sholat. Kecuali yang enggak wudhu. Tiap hari wudhu, tiap hari sholat, tiap hari diajarkan Nabi SAW untuk hidup bersih. Hidup bersih. Maka jangan khawatir sama penyakit model apapun. Jelas? Setelah hari ini jangan tanya corona sama Habib Novel lagi. Kenapa? Corona itu bukan musuh, tapi corona adalah utusan Tuhan untuk menguji umat manusia. Mana yang sabar, mana yang syukur, mana yang iman, mana yang murtad, mana yang percaya sama Allah, mana yang gak percaya sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Kalau gara-gara corona akhirnya prasangka buruk kepada muslim yang lain. Gara-gara corona tinggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Gara-gara corona tidak sholat jamaah di masjid. Gara-gara corona takut kumpul pengajian. Naudzubillah min dzalik.
Kok nyawang saya nggak enak kenapa? Habib kok suaranya menggegar, efek corona. Ya efek corona. Loh Bib, tapi kita kan harus berjaga-jaga. Kita kan harus waspada. Kita kan harus hati-hati. Saya mau nanya, Muslim mana yang hidupnya tidak waspada? Muslim mana yang hidupnya tidak waspada? Nggak ada. Umat Islam tuh nggak usah diajarkan waspada. Mau makan saja udah diajari waspada kok. Cuci tangan dulu, betul ya? Setelah itu makannya satu nampan bareng-bareng. Cuci tangan dulu. Setelah itu makannya satu nampan bareng-bareng. Muslim mana yang diajari meludah sembarangan? Nggak ada. Kalau meludah suruh langsung menutup, ya biar nggak kelihatan, ya biar tidak menimbulkan penyakit. Satu hari umat Islam ini suruh mandi minimal 1 hari 5 kali minimal. Adus ping 5. Masya Allah. Kok bisa Beb? Iya. Wudhu itu sama dengan mandi, cuman dadanya nggak kegebyur gitu aja kok. Betul kan ya? Kepalanya dibasuh sesunah yang sunah-sunahnya, bahkan seluruh rambut kena air, telinganya kena air, ada pendapat sunnah leher juga kena air, tangan kena air wajibnya sampai siku lebih dikit, sunnahnya dilebihkan selebih-lebihnya, kakinya wajibnya sampai mata kaki, sunnahnya dilebihkan selebih-lebihnya. Jadi sebetulnya muslim satu hari sholat itu 5 waktu, mandinya minimal 5 kali. Belum lagi kalau sering kentut, mau sholat sunnah wudhu lagi, mau baca Al-Quran wudhu lagi. Jadi muslim hidupnya bersih. Makanya saya setuju tuh, kalau dikatakan corona nggak mungkin bisa menyebar di Indonesia, setuju saya. Kenapa? Insya Allah ya, karena umat Islam di Indonesia ini umat Islam yang taat, umat Islam yang taat, umat Islam yang rajin menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka saya mengharap kepada segenap umat Islam, munculkan kalimat-kalimat yang menenteramkan, munculkan kalimat-kalimat yang menyejukkan, munculkan kalimat-kalimat yang menyemangati, munculkan kalimat-kalimat yang mempererat persaudaraan. Jangan gara-gara corona justru saling mencurigai, saling menuduh, saling menyingkir, saling akhirnya fitnah, menyebar berita nggak benar, akhirnya hidup bernegara jadi kacau gara-gara corona. Naudzubillah min dzalik. Sebelum dilanjutkan, minum dulu. Ini kan ada teh, di situ ada kopi. Monggo diunjuk, nyantai mawon. Jangan lihat saya, lihat cangkir masing. Pasti ada yang nanya nih, tongkatnya baru. Ya, ini hasil berburu, ya hasil berburu di dekat Ma'la. Cek tes 1-2, yang ini Mas Roni. Lewat sini aja Ron, gak usah muter-muter kelamaan Mas Roni. Wah, Mas Roni terlampau sopan. Telinga saya ini soalnya sering kena air jadi ya tajam. Terus ya itu kabelnya atau pecah. Ternyata kabelnya kurang rapat. Ya. Tes 1-2. Nah, ngaten Mas Roni. Telinganya mahal. Telinga siapa yang murah? Gak ada. Telinga itu semua mahal. Gak ada telinga yang murah. Cuman ada yang mau pakai telinganya, ada yang gak mau pakai telinganya. Ya, naudzubillah min dzalik. Nikmat harus dinikmati. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau jenengan lihat saya kok menggebu-gebu ini tadi ngomong tentang corona, karena saya sebel gitu. Sebel kok cuman gara-gara satu penyakit Indonesia ini jadi begini gitu ya. Jadi begini. Dah pokoknya ke masjid, anjuran Habib Novel terus masuk ke masjid, badan panas ke masjid, tapi yang dokter. Jangan ke masjid kemudian tidak ke dokter. Ya pergi ke rumah sakit, puskesmas, berobat, namanya sakit itu ya macam-macam. Bib, apa nanti kalau kena corona terus saya mati? Ini sekaligus saya mau menjadi media untuk sosialisasi tentang virus corona. Berdasarkan laporan yang ada dari jumlah pasien di seluruh dunia yang kena positif virus corona, sepuranipun ingkang kathah jenengan harus tahu corona itu flu. Ya, itu jenis flu. Jadi kalau yang sudah kena, ya namanya flu itu ada obatnya sampai sekarang ada enggak? Enggak ada. Ya flu itu kambuhan, betul. Nah, yang sudah kena virus corona itu yang mati, yang ngomong hanya yang enggak enak. Yang meninggal dunia itu angkanya 3%. 3% itu artinya kalau ada orang 1000, yang meninggal berapa? 3%. 10%-nya berapa? 100. 3% berarti berapa? 30. Dari 1000, 30 orang. Satu orang meninggal itu memang angka besar ya. Berapapun manusia meninggal itu angka besar, itu musibah. Tapi kalau kita bicara dari yang sehat sama yang sakit, yang meninggal sama yang enggak meninggal, banyak yang sembuh, banyak yang sehat, banyak yang tidak meninggal. Kenapa kita mikir yang meninggal? Sementara yang meninggal karena serangan jantung jauh lebih banyak, yang meninggal karena kolesterol jauh lebih banyak, yang meninggal karena stroke jauh lebih banyak, yang meninggal karena demam berdarah jauh lebih banyak, yang meninggal gara-gara paru-parunya rusak jauh lebih banyak, yang meninggal karena nggak punya penyakit tiba-tiba mati jauh lebih banyak. Jadi kalau bab mati jenengan muslim nggak usah mikir, mati takdir selesai.
Beb kok gitu, ya ngono urip ki penak, mati takdir. Makanya di tanah Arab sana katanya konon, itu diagnosa kalau ada orang meninggal dunia ada laporan otopsi atau apa laporannya ya. Keterangannya itu jantung berhenti berdetak, selesai. Gak ada meninggal karena demam berdarah, tidak ada. Meninggal karena jantung berhenti berdetak, selesai. Jadi nanti kalau jantungmu berhenti berdetak berarti kamu mati. Tidak ada satu penyakit bisa buat kamu mati. Yang bisa buat mati hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa buat hidup hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud saya tenang no pikirmu, uripo kaya biasane, kumpulo dulurmu, ya kerja seperti biasa, belajar seperti biasa, hidup seperti biasa, gak usah borong yang namanya masker, tapi rajino oleh wudhu yang rajin, kemudian cuci tangan sebelum makan, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang kalau mau makan cuci tangan dulu, dijamin tidak akan fakir, gak akan miskin. Nah biasanya yang fakir-fakir itu kita ini kalau jadi fakir biasanya karena gak jalankan sunnah Nabi SAW. Jadi resep kaya, mau makan cuci tangan. Kenapa? Satu, gak kena penyakit macam-macam, hidupnya sehat. Ya hidupnya sehat. Jelas semuanya? Apa itu? Kok cuci tangan? Jangan takut sama mati. Dan tidak ada penyakit bisa membuat mati. Seringkali orang yang mengatakan kamu akan mati loh ya gara-gara penyakit ini, yang ngomong mati, yang diomongkan nggak mati. Berapa banyak orang sakit dijenguk diharapkan matinya, yang menjenguk mati? Betul. Dan itu angkanya jauh lebih banyak. Nah ini jamaah yang lain nggak mau ikut nggak apa-apa, tapi murid-murid saya, sahabat saya, teman saya, dulur saya anjurkan ikut pendapat saya. Pendapat boleh macam-macam. Ini pendapat Habib Novel. Urip pisan kok digawe ruwet baik corona. Nah, jangan mau dibuat pusing sama corona. Negara lain boleh pusing, Indonesia nggak boleh pusing. Nah, apalagi warga pengikut para habaib dan pengikut para kiai. Pengikut habaib dan pengikut para kiai, organisasinya macam-macam terserah. Pecinta habib, pecinta kiai, jenis organisasinya macam-macam terserah. Khususnya NU, Nahdlatul Ulama. Nyantai. Orang NU tuh habib kiai kalau ada penyakit itu di pesantren coba cek. Saya kan ya pernah nyantri walaupun cuma 7 bulan. Itu begitu ada yang sakit tuh di pesantren, guru saya langsung ngomong. Habis sholat tuh dibacakan sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa da'ihi wa afiyatil abdan wa shifaa'i wa nurul absar wa wa la nusabi salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa da'ihi wa afiyatil abdan wa shifaa'i wa nurul absar wa wa la nusabi salim. Aja ngomong kok cepet, Bib. Ya, ini nostalgia masa waktu mondok. Nah, di pondok biasa dibacakan, ayo habis sholat baca tibil qulub 100 kali itu biasa. Waras, penyakit wedi mek sholawat. Begitu kena sholawat penyakitnya bersahabat. Belum Kanjeng Nabi. Ojo kasar-kasar. Jelas semuanya? Ya, sudah minum? Jenengan, saya belum. Ya, katanya kalau panas itu tidak ada barokahnya, kalau dingin nggak ada nikmatnya, maka yang bagus yang sedang-sedang saja. Jadi jangan panas, ojo adem, anget. Ya, ini belum anget, tunggu sebentar lagi. Saya belum ceramah loh, belum. Mau tadi ini cuma geger corona. Sebel sama coronanya ngomong, Habib jangan sebel sama saya. Saya kan cuma virus, sama-sama makhluk jangan saling menyebalkan. Saya kan cuma numpang hidup di manusia, manusianya saja yang kok nggak tahan saya tempeli. Ditempeli istrinya yang galak aja tahan kok. Ditempeli suaminya nyebelin aja tahan kok. Ditempelin penyakit saya kok nggak tahan. Berarti manusianya nggak iman sama Allah Ta'ala. Kalau manusianya iman sama Allah Ta'ala kan urip kirsepe gampang, seneng syukur, gak seneng sabar. Betul kan ya? Gak kuat mati ya. Maksudnya walaupun hidup kan seperti mati. Kalau sabar gak mau, syukur gak bisa, hidupnya seperti mati. Orang yang hidup betul-betul hidup itu ya, kalau gak kuat ya sabar. Kalau seneng ya syukur. Kan gampang tuh ya. Susahnya di mana? Nabi Ayub alaihissalam. Penyakit macam-macam kumpul sama Nabi Ayub. Penyakitnya diajak ngobrol. Wayai sholat, tak sholat saya ya. Selesai ibadah, ya baliau. Berapa banyak itu orang-orang soleh itu ngobrol sama penyakitnya. Di antaranya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr Al-Jufri radhiyallahu anhu. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr Al-Jufri. Wiridnya itu satu malam hanya sholat sunnah 2 rakaat. Satu malam itu sholat sunnahnya hanya 2 rakaat. Selain ba'diyah ya, selain witir itu sholat sunnahnya 2 rakaat. Tahajudnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr Al-Jufri hanya 2 rakaat. Tapi rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas 90.000 kali. Enggak banyak, sedikit. Rakaat pertama itu. Rakaat kedua khatamkan Al-Quran. Mesti kamu ngomong, apa ya iso? Dihitung nggak masuk akal, akalmu nggak masuk. Akalnya para wali masuk. Kalau urusannya udah wali jangan pakai akal, tapi pakai iman. Kalau dihitung pakai akal nggak tekan.
Walaupun saya bisa menjelaskannya pakai akal, tapi akalnya orang beriman. Berarti pakai Al-Quran, sunnah, ucapan para ulama. Tapi nggak usah kita bahas malam hari ini. Kita akan bukan bahas itunya. Yang mau kita bahas bab sakitnya. Betul ya? Habib Hasan bin Shalih Al-Jufri rahimahullah suatu hari kena sakit panas. Kamu jangan bilang sakit panas. Corona itu demam. Betul kan ya? Demam berdarah itu juga demam. Tipes itu ya juga demam. Tapi demamnya ini tingginya luar biasa. Mungkin kalau diukur derajat sekarang 40 derajat itu. Panasnya luar biasa. Siapa di sini yang pernah kena penyakit panas yang sangat panas? Angkat tangan. Orang tahu? Wah, yang udah pernah selamat untuk Anda semua. Karena Nabi pernah bersabda, siapa pernah kena sakit panas di dunia tidak akan terkena panasnya api neraka. Maka dungo jawab panas awakmu. Ya gak begitu. Insyaallah sehat semua, amin. Tapi kalau sakit panas kemudian alhamdulillah saya udah punya tiket bebas dari siksa api neraka berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Itu saya pernah sakit panas itu sampai saya nanya sama istri saya, "Iki lampu nih kopong." Saya lihat lampu itu berubah warnanya jadi merah dan mobat-mabit itu. Iya, berkobar-kobar tuh, seperti api. Itu kebakaran. Nggak ada, itu tuh lampunya tuh merah. Nggak ada, lampunya putih. Saya baru sadar, oh saking panasnya itu mata saya melihat lampu jadi merah. Maksud saya apa? Orang kena sakit panas. Ya, kena sakit panas. Ngomyang itu biasa atau nggak biasa? Biasa, itu bahasa Jawa itu ngomyang. Indonesianya apa? Ngiko. Ya ngiko, ngomong nggak jelas, nggak jelas. Itu orang kena sakit panas. Orang kena sakit panas itu kemudian jadi aras-arasan. Tahu aras-arasan? Bahasa Indonesianya aras-arasan apa? Hah? Beda sama malas. Aras-arasan itu diantara iya dan tidak. Betul kan ya? Kalau malas itu tidak. Aku malas. Tidak. Kalau aras-arasan itu ya setengah karep, setengah gak karep. Betul ya? Setengah iya, setengah tidak. Itu aras-arasan. Bahasa Jawa itu lengkapnya luar biasa. Sebagai orang Jawa saya bangga. Alhamdulillah. Aras-arasan, mau ke toilet, aras-arasan. Mau makan, aras-arasan. Pengennya tidur, tapi tidur juga susah. Diajak ngomong, aras-arasan. Jawab, aras-arasan. Itu orang kena sakit panas. Habib Hasan bin Shalih Al-Jufri rahimahullah kena sakit panas. Kena sakit panas yang sangat tinggi. Begitu datang waktu wiridnya sholat malam. Penyakitnya diajak ngomong. Nafsu yang mau ngajak saya tidak mau sholat malam, ya. Ayo bangun yuk bangun. Sholat malam sama saya dulu ya. Nanti kalau udah boleh balik. Sekarang sholat malam dulu. Itu jegegal, minta diambilkan air wudhu di kamar, kemudian langsung sholat. Dan sholatnya nggak dikurangi. Coba kalau kita, jangankan sunnahnya, wajibnya aja diskon. Kita wajibnya aja diskon. Maghrib dipepetkan isya-nya diawalkan, gitu kan ya. Biar apa? Biar sekali sholat ya paket hemat. Sekali sholat langsung sholat. Selesai terus tidur, bangun-bangun subuh hampir waktu terbit. Setelah itu tidur lagi, zuhurnya dekat sama asarnya dekat sama itu namanya sudah paket yang luar biasa itu. Kita minta diskon. Habib Hasan bin Shalih Al-Jufri rahimahullah sakit panas seperti itu, diajak nafsunya ngobrol, kemudian takbir seperti enggak sakit, sehat. Itu cerita orang-orang yang hidup kurun waktu 150 tahun yang lalu. Saya ketemu langsung dengan manusia yang hidup ya tahun 2000-an. Almarhum Habib Anis, kakeknya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ya, almarhum Habib Anis. Sakit jantung. Ya sakit jantung, sesak itu. Berat, dadanya berat. Tapi itu isya harus ngimami isya plus sholat tarawih 20 rakaat. Ya, plus tarawih 20 rakaat, plus witirnya kalau malam Jumat 11 rakaat. Setelah itu masih harus ngajar setelah sholat tarawih. Duduk-duduk, baca kitab, terima tamu. Ya, sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Tapi begitu adzan isya, waktunya qomat, berangkat ke masjid, gagah. Beda dengan kamu dan saya, beda dengan kita. Begitu sakit, masuk masjid, diloyo-loyokan. Gagah. Allahu Akbar ngimami. Justru makmumnya yang seperti orang sakit. Kok gak rampung-rampung ya? Makmumnya yang seperti orang sakit. Beliaunya yang sakit, sehatnya luar biasa. Kenapa? Karena penyakit itu makhluk, bisa diajak ngomong dan harus dikalahkan. Penyakit, kamu penyakit. Aku disuruh taat sama Allah Ta'ala, kamu jangan ganggu aku untuk taat. Selesai. Nah, sekarang gara-gara baru dengar wabah corona saja, udah menghilangkan taat. Salaman wedi, masuk masjid gak berani, pengajian saling mencurigai, kontone watu. Begitu Habibnya yang batuk, jamaahnya hilang kabeh. Masya Allah. Jangan seperti itu ya. Jelas semuanya? Apa? Nah, ini pelajaran, ternyata corona ini mengetes iman masing-masing ya, dites imannya. Seberapa itu imannya terhadap Allah, terhadap sunnah.
Tidak ada yang bisa memberi kamu madharah, keburukan apapun. Ojo timbek menungso, ojo timbek makhluk. Jangan takut sama apapun dan siapapun. Tidak ada yang bisa mencelakakan kamu kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mestinya takutnya sama siapa? Sama Allah. Siapa yang udah takut sama Allah, semuanya akan takut sama dia. Nah kalau kita masih takut sama makhluk, berarti kita belum takut sama Allah. Ojo gaya tapi, aku rapeti. Aku hanya takut sama Allah. Lewat kuburan merinding melayu. Baru merinding aja udahlah, lari. Aku tidak takut, gaya. Ini bukan masalah gaya dan ucapan teriak aku tidak takut, tapi hati. Dan tidak boleh sombong. Kalau sombong juga keliru. Itu berarti nggak takut sama Allah Ta'ala. Aku nggak takut sama siapapun. Tapi sombong ini. Niatnya merendahkan orang. Niatnya merendahkan orang. Maka saat itu juga dia akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ngeri. Makanya hidup itu simpel kuncinya kok. Qul huwallahu ahad. Enak toh? Kok lihat saya nggak enak kenapa nih? Padahal saya enak-enak saja. Udah, boleh saya ngajar? Minum dulu. Mungkin lucu? Mulai ngajar. Tadi itu pengumuman biar saya nggak lupa ya. Sholawat tibbil qulub. Sholawat tibbil qulub. Dulu kami di pondok sudah melihat bukti yang banyak. Melihat bukti yang banyak. Ada yang mau operasi batu ginjal, mau masuk ruang operasi ya difoto dulu. Ya, batunya ada. Langsung satu pondok itu bacakan tibbil qulub. Karena kebetulan itu yang sakit adiknya guru saya. Dibacakan tibbil qulub satu pondok. Waktu itu santrinya baru 700. Mau dioperasi kan dicek lagi. Dokternya bingung. Pak Habib, ini batunya hilang kemana? Batunya nggak ada lagi. Sembuh. Bukan cuma batunya hilang, sembuh. Dengan tibbil qulub. Nah itu namanya tawassul dengan sholawat dan minta pada Allah Ta'ala. Karena judulnya kita tawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang nanya, Habib, apa enggak musyrik? Apa enggak musyrik? Kok orang minta sama sholawat? Ini yang ngomong begini nih berarti nggak paham sholawat. Kok minta sama sholawat? Minta itu sama siapa? Allah. Dan sholawat itu bunyinya harus bagaimana? Allahumma sallallahu. Judulnya itu kita nggak pernah sholawat. Yang sholawat adalah Allah. Berarti sholawat itu adalah kumpulan rahmatnya Allah. Berkahnya Allah. Ampunannya Allah. Jadi kalau dikatakan berkat sholawat sembuh, waras, sehat, sugih, makmur, tentrem, ayem. Itu kira-kira wajar atau nggak wajar? Wajar. Cuman hanya kita butuh tegaskan, diniati. Ya diniati dengan sholawat ini, insya Allah Allah berikan kita kesehatan, kesembuhan. Allah berikan kita keselamatan. Makanya saya minta teman-teman dimanapun berada, khususnya untuk ini masa-masa musim hujan ya. Katanya konon corona itu akan mati dengan sendirinya kalau musim panas. Betul? Nah kita minta sama Allah Ta'ala berkat sholawat, musim hujannya dipersingkat. Tapi airnya kadarnya nggak berkurang. Iya, yang kamu nggak usah ikut mikir, itu kan urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujannya dipersingkat, tapi kadar air yang dibutuhkan tidak kurang, sehingga panasnya datang menyembuhkan, tidak membawa bencana. Niat sholawat tibbil qulub. Sholawatnya mau pakai lagu boleh, apalagi kalau bareng-bareng naik bis gitu ya, rombongan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa abdani wa shifaiha wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi saya amanatkan dan saya wasiatkan dan saya ijazahkan. Kalau jangan bingung ijazah, saya kasih ijazah. Boleh baca sholawat tibbil qulub dengan versi yang tadi atau versi yang satunya lagi. Versi yang satunya lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu versi yang kedua. Boleh. Silahkan kalau jangan mau baca, saya sudah ijazahkan, amalkan. Jangan minta lagi ijazah dan jangan nanya lagi boleh nggak diamalkan, amalkan dan ajarkan. Khususnya saat ini dan seterusnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.